Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk adik-adikku yang luar biasa. Semoga pandemi segera berakhir dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita. Selamat datang adik-adik di kelas daring Bahasa Indonesia kelas 8, tetap bersama Ibu Rininta, pelatih Magister Pendidikan. Kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kelancaran, kesuksesan, dan juga Allah menjadikan kalian menjadi anak-anak yang sukses dan berkarakter. Amin, amin ya robbal alamin. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu menyimpulkan isi, saran, ajakan, pertimbangan tentang permasalahan yang aktual dari teks persuasi, yaitu lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang dibaca atau didengar. Sehingga tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari pelajaran materi ini, diharapkan peserta didik mampu menyimpulkan isi, saran, arahan, pertimbangan tentang teks persuasi dari berbagai permasalahan, yaitu lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar ataupun yang dibaca. Apa itu simpulan adik-adik? Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Misalnya teks. Isi teks persuasi itu adalah ajakan. Sehingga kesimpulan teks ajakan itu bisa menjawab pertanyaan mengajak apa sih teks persuasi itu? Saya ulangi lagi ya, sekali lagi, kesimpulan ajakan itu bisa menjawab mengajak apa sih teks persuasi itu. Ayo adik-adik, kita semangat belajar, lanjutlah berikutnya. Sebagai contohnya, adik bisa lihat di layar nanti ya, guru bacakan. Sebagai contoh, perhatikan cuplikan kembali teks berikut. Guru baca ya. Menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur, sering terlambat makan, mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Saya ulangi lagi, makanlah dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Lah, simpulan teks di atas mengajak apa sih teks persuasi itu? Teks persuasi itu mengajak kita harus makan dengan pola makan yang sehat dan juga seimbang supaya tidak mengalami gangguan pencernaan. Adik-adik udah makan belum? Tetap makan ya. Jaga imunitas supaya tetap sehat sehingga COVID hilang. Berikut contoh lain yakni yang kedua ya. Adik-adik bisa baca sambil baca di sampingnya ada teksnya, Bu Guru bacakan ya. Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya di Malaysia, harga 20 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok itu lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buahan sebagai kebutuhan utama mereka. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Sama, ajakan apa yang ada dalam teks persuasi itu? Ayo ajakan apa adik-adik? Oh pinter adik tadi. Apa adik? Oh iya Bu Guru ulangi aja ya. Adik tadi menjawab kalau kita harus menghentikan merokok agar tidak kecanduan. Jempol 2 untuk adik tadi yang
yang menjawab. Yang lainnya nanti ikut jawab juga ya. Pasti nanti Bu Guru beri poin ya. Sehingga adik-adik bisa memahami ya, kalau langkah-langkah menyimpulkan teks persuasi itu ada 4D. Yang pertama, membaca seluruh teks tersebut. Jangan sampai kalian loncat-loncati, tapi seluruhnya dibaca. Yang kedua, catat bagian-bagian penting dari teks itu apa, dicatat. Jangan sampai lupa catat ya. Yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian teks tadi. Jadi antara paragraf 1, paragraf 2, hubungan logisnya apa, keterkaitannya apa. Dan yang keempat, merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan juga jelas. Saya lanjut langkah-langkahnya. Yang pertama tadi membaca keseluruhan teks, berarti adik-adik harus menemukan gagasan utama. Gagasan utama setiap ide pokok. Ingat adik-adik, ide pokok itu ada di setiap paragraf. Karena setiap paragraf itu otaknya ada di ide pokok. Jadi tidak mungkin paragraf nggak mempunyai ide pokok. Yang kedua, catat dari awal sampai akhir paragraf, catat hal-hal yang penting. Terus memahami hubungan, jadi ada kausalitasnya antara satu dengan yang lainnya, itu ada hubungannya. Dan yang terakhir, buatlah ringkasan secara jelas dan juga efisien, jangan sampai bermakna ganda. Jadi buatlah ringkasan, buatlah simpulan secara ringkas dan jelas. Dari mana? Ya dari ide pokok yang sudah adik-adik temukan pada tiap paragraf tadi. Adik-adik, kita lanjutkan ke membuat kesimpulan. Bacaannya ada di buku paket. Hari ini Bu Guru akan mengajarkan ke kalian membuat kesimpulan teks persuasi dari langkah-langkah yang ada di atas. Bu Guru bacakan teksnya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, sekarang ini bangsa Indonesia ada di dalam suasana memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Suatu hari yang sangat bersejarah. Bangsa Indonesia khususnya dari golongan pemuda pada masa itu tahun 1928 telah berhasil mewujudkan persatuan bangsa yang kemudian melahirkan ikrar bersama yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Dari satu paragraf tadi, ide pokoknya yang mana? Oh, adik, iya, gantian. Ternyata adik yang jawab. Oke, adik pintar jawabnya. Oh iya, benar pintar. Bu Guru ulangi jawabannya adik tadi ya. Iya, benar. Intinya ide pokok yang ada dalam paragraf tadi yaitu Sumpah Pemuda itu diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Ya, ada di kalimat pertama. Oke, pintar sekali. Luar biasa. Lanjut di paragraf kedua. Dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda, kamu harus bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Salah satu hikmahnya yang sangat penting adalah semangat persatuan. Bangsa Indonesia yang pada waktu itu sedang menghadapi penjajah Belanda perlu bersatu untuk menghadapinya secara bersama-sama. Karena itulah disepakati bersama untuk mengucapkan ikrar sebagai kebulatan tekad di dalam mengusir penjajah Belanda yang selama itu telah memorak-porandakan kehidupan bangsa. Di paragraf 2 kita temukan ide pokoknya. Gantian dong yang jawab. Adik yang dari sana? Oke, yang pojok sana. Oke, pinter. Iya. Ngacungkan tangan jawabannya. Bener juga. Bu Guru ulangi ya, supaya kalian semuanya bisa mendengarkannya. Iya, Sumpah Pemuda merupakan ikrar bersama mengusir penjajah Belanda. Ada di kalimat yang terakhir. Jadi mulai paragraf pertama ada ide pokoknya. Paragraf kedua kita temukan ide pokoknya. Next kita lanjut ke paragraf ketiga.
Oke adik-adik, ke paragraf keempat. Persatuan bangsa diibaratkan sebuah gedung. Satu persatu bagiannya saling mengkait sehingga menjadi gedung yang kukuh. Begitu juga bangsa Indonesia. Kita hendaknya demikian sehingga kita mengikut derap langkah pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sekarang bisa seirama menuju satu sasaran. Masyarakat yang adil dan makmur dalam melimpahan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hadirin yang berbahagia, itu maksudnya tadi paragraf yang keempat, ide pokoknya iya, persatuan menjadi kunci pembangunan bangsa dan negara. Setelah ini kita lanjut ke paragraf 5. Bagi para pemuda dan pelajar yang kini sering menyandang predikat sebagai generasi penerus bangsa, sudah sewajarnya jika pada masa-masa sekarang mempelopori semangat persatuan yang dahulu pernah diwujudkan dalam Sumpah Pemuda. Jangan sampai api persatuan itu padam lantaran kita tenggelam dalam kemelut perselisihan ataupun terlena dalam menekuni kepentingan pribadi. Ide pokoknya? Iya, very good. Para pemuda dan pelajar masa kini harus melestarikan semangat persatuan. Oke, yang terakhir paragraf 6 dan 7. Sekalian Bu Guru bacakan semuanya. Paragraf yang ke-6 Bu Guru bacakan dulu teksnya. Sesungguhnya menghidupkan semangat persatuan dan kekompakan termasuk upaya kita dalam mensyukuri nikmat Allah. Rasa syukur tersebut kita tingkatkan lagi dengan menjalankan berbagai amal kebajikan, terutama dengan mengajak semua generasi muda Indonesia lebih giat beribadah kepada Allah sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan demikian, citra pemuda semakin harum di masyarakat. Ide pokoknya, iya, cara menjadikan citra pemuda semakin harum di masyarakat. Kita lanjut ke paragraf ke-7. Demikianlah, semoga semangat persatuan yang tercermin dalam Sumpah Pemuda tetap dapat kita warisi untuk dijadikan moda perjuangan membela bangsa dan negara. Ahmad Sunarto, 1991 dengan beberapa penyesuaian. Ide pokok di paragraf 7 yang terakhir tadi adalah semoga semangat persatuan dapat kita warisi untuk membela bangsa dan negara. Adik-adik, tadi di teks persuasi ada 7 paragraf. Dari 7 paragraf, adik-adik sudah menemukan ide pokoknya tiap paragraf. Sehingga kita bisa membuat simpulan dari ide-ide pokok yang kita temukan tadi. Intinya teks persuasi tadi adalah mengajak para pemuda dan pemudi saat ini untuk meneruskan semangat Sumpah Pemuda membela bangsa dan negara. Ingat, simpulan teks persuasi itu kita diajak apa dari teks tadi, yaitu mengajak pemudi saat ini untuk meneruskan semangat Sumpah Pemuda membela bangsa dan negara. Sehingga inti dari teks tadi adalah Sumpah Pemuda merupakan ikrar bersama pemuda dan pemudi masa lalu untuk mengusir penjajah. Namun kini semangatnya masih diteruskan untuk membela bangsa dan negara Indonesia. Termasuk adik-adik walaupun sekarang masih pandemi harus tetap semangat belajar daring ya, karena dengan cara itulah kita bisa membela bangsa dan negara Indonesia agar tetap kuat. Intinya adik-adik, pembelajaran kali ini adalah kalau kita membuat sebuah simpulan dari teks persuasi, harus ingat simpulan teks persuasi itu berisi kita diajak apa dalam paragraf itu. Karena teks persuasi intinya ajakan, sehingga simpulannya kita diajak untuk apa. Adik-adik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selalu sukses. Amin. Oh iya adik-adik, jika nanti masih ada yang
Kurang paham? Tanya ya, di bawah ini kan ada komentar. Silakanlah tanya di situ, nanti Bu Mel pasti menjawabnya dengan sepenuh hati. Oke ya? Salam sayang dari Bu Melati, tetap sehat dan selalu semangat. Semoga pandemi segera berakhir. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.